Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah. Ya, baik. Segala puji hanya milik Allah. Salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para kerabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat kelak. Baik. Kali ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran Nahwu untuk memenuhi tugas sesi ke-8, tugas praktik PKM. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka terlebih dahulu kita mintakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada ketua kelas dipersilakan. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Rasa, ketua kelas yang telah memimpin doa. Selanjutnya saya akan asumsi dulu kehadiran kalian kelas 8C. Yang pertama, Raditya Hidayatullah ada? Dapan Raditya ada? Baik. Randi Saputra? Ya. Ahmad Rasal Faisal? Muhammad Firdaus Rasid? Muhammad Ridwan Saifur Rahman? Muhammad Pasabadila ada? Muhammad Abir Sullah? Muhammad Galih? Ya, Ahmad Jaki Maulana? Abdul Ghafur Muhdafi ada? Ya, Muhammad Andi Muhammad Adim. Berikutnya Ahmad Rakiban ada? Ya, Muhammad Adi Sadul Haq, Tirta Priya Putra, Muhammad Farid Azza, Muhammad Adapan Andi Enggalvan ada? Ya. Ya, saya kira cukup. Ya, saya perhatikan di sini semuanya hadir, kecuali ada beberapa orang yang saya lihat di sini ada yang sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan yang sakit ini diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali belajar bersama di kelas kita yang kita cintai ini. Seluruh santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran ini, saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah mendefinisikan kalam dengan benar sesuai dengan kaidah kitab rujukan, yaitu kitab Jurmiyah. Yang kedua, mengklasifikasikan kata ke dalam kategori isim, fi'il atau huruf dengan tepat. Yang ketiga, menunjukkan sikap proaktif dan teliti dalam menganalisis struktur kalimat dalam bahasa Arab. Tentunya ini semua tujuan pembelajaran ini akan kita capai bersama-sama dengan kelas yang kondusif, dengan kedisiplinan kalian, kerapian kalian, dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, baik. Kalam ialah pembicara. Dan kalam dalam bahasa kitabnya itu terbagi pada dua bagian. Yang pertama ada logat dan ada syara. Saudara santri yang dimuliakan oleh Allah, kalam secara syara atau secara logat itu apa aja sih? Logat ini ialah secara umum, secara keseluruhan itu kalam secara logat. Nah, contohnya
Misalnya Anda ketika berjalan-jalan di lapangan, tiba-tiba mendengar suara burung berkicau, suara motor berderung, suara air mengalir, itu kalam ya, cuman secara lugat di dalam kitab itu dikatakan seperti itu. Lugat itu kalam juga, tapi secara lugat. Nah, dan yang kedua ialah kalam secara hukum syariat sesuai dengan hukum nahwu. Apa itu? Apa? Al kalamu wal lafzul. Ya. Ya. Kalam itu yang pertama lah, kedua, ketiga, keempat, bilwati, betul. Sekarang saya tanya, Raditya Hidayatullah, ta'rif kalam apa? Ya, betul. Anda dapat. Nah, apa yang maksud dengan lapas? Lapas pembicaraan. Suarakan. Di suara? Suarakan. Apakah betul Andi? Apa yang disampaikan oleh Ananda Hadapan? Betul? Betul, oke. Berikutnya Ananda Rasya. Kalimat terbagi berapa? Tiga. Apa aja yang pertama? Rashid, pertama? Ya, yang kedua? Yang ketiga? Huruf, betul. Sekarang saya mintakan untuk Ridwan agar maju ke depan menuliskan contoh kalam. Ya, silakan maju ke depan. Ya. Ya. Ya, silakan ditulis. Apa bacanya? Dorobazai. Gimana sekalian? Santri betul? Betul. Ya, saya ucapkan mumtaz betul. Terima kasih banyak. Tepuk tangan semuanya. Ya. Selanjutnya Fasya Padila, silakan maju ke depan. Buatkan contoh isim. Ya, buatkan contoh isim. Ya, silahkan ditulis ke depan Fasya. Al, apa bacanya? Al-kalam, betul. Tanda isimnya apa? Alif lam. Alif lam. Tanda isim ada berapa? 5. Sebutkan. Wafat. Ya. Tanwin. Betul ya. Alif lam. Terus sumpah. Dan surku. Ya. Betul. Tadi Ananda Pasha menyebutkan huruf apat. Nah, sekarang coba kalian sebutkan huruf apat. Wahia. Kafu. Wahiyal wau wal wat. Ya, cukup. Ya. Kalian juga betul dan Ananda Pasha juga jawabannya sangat tepat sekali dan benar. Mumtaz. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Nah, terima kasih banyak. Oke, kalian sudah paham di sini? Nah, dari semua tadi ya sudah dijabarkan juga terkait kalam itu apa dan beserta contohnya. Nah, sekarang tadi kalam kan pembicaraan kan? Ta'rif kalam apa? Al kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wati. Nah, yang pertama lapas, apa arti lapas? Disuarakan. Yang kedua murakkab apa? Tersusun 2 kalimat. Mufid artinya memberi paham dalam ya bilwati ya dalam bahasa Arab.
Terus pembagian kalimat terbagi berapa? Yang pertama isim, yang kedua ketiga huruf ya. Nah, isim, perhatikan seluruh santri sekalian, apa yang maksud dengan isim, apa itu fi'il dan apa juga itu huruf. Isim itu kalimat ya, sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut tidak memiliki massa dan benda. Nah, itu ya. Dan juga memiliki syarat-syarat tertentu dalam pengucapannya. Contoh misalnya isim syaratnya ada 5, ada tanwin, ada alif lam, ada huruf khofat, ada huruf papat dan ada huruf sumpah. Itu isim. Habis setelah itu fi'il apa? Fi'il wal fi'lu yu'rafu biqat wasini wa sawfa wa ta'ani sisakinah. Yaitu fi'il, apa itu fi'il? Fi'il itu kalimat yang mengandung masa dan waktu dan tempat juga. Memiliki masa, waktu dan tempat, berbeda dengan isim. Nah, fi'il ya. Contohnya pada kalimat doroba. Nah, doroba ini pada contoh tadi doroba ya. Doroba ini artinya memukul. Memukul ini entah bisa yang telah lalu dan akan datang karena dia mengandung masa kan. Fi'il itu kalimat yang ada terdapat masa. Masa apa? Ada masa lalu, ada masa sekarang. Ya, kalau masa lalu nanti kita kembali lagi ke pembagian fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar dan lain-lainnya. Seperti itu. Dan huruf yang terakhir, huruf tidak memiliki sama sekali. Huruf itu tidak pula isim dan tidak pula huruf. Ma la yasulhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li, dan tidak pula patut masuk oleh tanda fi'il dan isim, fi'il dan huruf. Seperti itu huruf ya. Fi'il tadi isim sudah diberikan contohnya, sekarang buatkan contoh fi'il. Apa? Buatkan contoh fi'il. Apa? Maju rasa silakan tuliskan. Ya, maju rasa. Buatkan contoh fi'il. Ya. Bisa? Ya, udah silahkan ditulis. Ya. Ya, tulis. Ya, tulis saja. Apa? Tulis barisi. Ya, dibarisi itu jangan lupa. Apa bacanya? Coba saja. Nah, soro teman-teman betul. Ya, saya jawabannya sangat tepat ya. Nada rasa ketua kelas sudah menjawab dengan betul. Ya, tepuk tangan. Ya. Baik, kita sudah masuk ke penjelasan dan kalian juga sudah memahaminya. Ada yang mau bertanya di sini sebelumnya? Ada yang mau bertanya terkait tugas yang sudah kita jelaskan, kita jabarkan? Ada yang mau bertanya? Rasid, ya, Rasid mau nanya apa? Hah? Ya. Apa yang dimaksud dengan huruf? Apa yang dimaksud dengan huruf? Baik, jawab pertanyaan yang sangat bagus sekali, Ananda Rasya. Huruf, perhatikan, wal harfu, kita kembali ke ta'rifnya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wa dalilul fi'li. Huruf itu tidaklah patut menerima isim, fi'il dan huruf. Wal harfu, huruf itu tidak patut menerima isim dan tidak patut juga menerima fi'il. Nah, seperti itu, paham? Nah, jadi huruf, apabila kita berbicara huruf itu terbagi dua, ada huruf hijaiyah dan ada huruf zaidah. Huruf zaidah, huruf yang memiliki huruf tunggal, huruf yang seperti kalimat min, ila, an, ala, dan ada juga huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini hurufnya seperti huruf hijaiyah, a, bata sampai ya, itu huruf namanya ya. Selain itu misalnya ada tanwin, ada kalimatnya, ada tanwinnya, itu isim. Berikutnya kalau ada kalimat 3 huruf, nah ada kalimat 3 huruf tidak ada tanda isim, itu fi'il. Contohnya doroba, yadribu, seperti itu. Paham Anda, Rasid? Baik, terima kasih ya. Berikutnya saya ada tugas buat kalian untuk mendiskusikan bersama per kelompok ya. Nanti akan saya bagikan kertasnya, silahkan dibagi kelompoknya. Ini 3 kelompok aja ya, 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok kedua, ada kelompok 3. Silakan dibagi.
Ya. Ya. Ya, silakan gali. Ya, silakan keluar. Ya, gali. Ya, silakan. Baik, saya akan membagikan lembaran kertas yang untuk kalian diskusikan bersama. Dapan, silakan diambil. Randi. Dan di sini ada, ya silakan Andi yang Galvan. Untuk pertanyaannya dari kelompok 1 dulu, ya. Tolong jelaskan apa, perhatikan, catat baik-baik. Tolong jelaskan apa itu kalam beserta contohnya. Kelompok 1. Kelompok 2 ini. Tolong terbagi berapakah kalimat beserta contohnya. Kelompok 3, ada berapakah tanda isim, fi'il beserta contohnya. Ya, bisa dimengerti? Ya. Untuk kelompok 2, kalimat terbagi berapa beserta contohnya. Kalimat terbagi berapa beserta contohnya. Ya, silakan diskusikan bersama. Soalnya apa ada berapa tanda isim dan fi'il beserta buatkan satu contoh daripada keduanya, isim dan fi'il, ya. Silakan dikerjakan. Gimana kelompok 1 aman? Hah, bisa? Oh ya. Tirta? Ya. Kali. Oh, kelompok 3. Nah, Dapan, Rasid, dan Ridwan. Ini kenapa pada berdebat apa ini? Kok ramai banget pada berisik? Lagi debat apa ini? Kenapa? Tanda huruf. Gitu. Baik. Saran saya agar dapat diselesaikan masalah itu dengan sama-sama baik, ya, dengan sama-sama, dengan tidak perlu teriak-teriak. Paham ya? Terus santai, tidak usah teriak-teriak. Nah, tidak usah terlalu digas. Nah, paham ya? Kalian kali jadi ulang, paham kalian bertiga? Baik ya. Gali. Ya, sudah ya. Contohnya berapa? Contohnya buatkan satu aja. Ya. Nah. Coba kita kurang 1 kan? Oh iya ya. Ananda Galih dan Andanda Ade Sadiul Haq tadi koese ya. Sudah 15 menit dia keluar ini. Coba tolong untuk kelas tolong carikan kepada mereka berdua. Suruh panggil ke kelas kita ya. Ya silakan Rasa. Ya, sudah selesai gimana? Gimana perkembangannya? Masih ngerjakan. Tadi contoh apa tadi pertanyaannya? Buatkan contoh isim, fi'il dan huruf. Tanda isim ada berapa? 5. Ada tanwin, ada alif lam, ada masuk huruf fathah dan ada huruf fathah. Nah, apabila ada kalimat yang bertanwin, contohnya pada kalimat Zaidun, maka dia isim. Nah, dapat dimengerti ya. Nah, apabila ada salah satu dari tanda isim, maka isim itu.
Paham? Nah, untuk kelompok 2 ada yang dibingungkan di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ya, silakan duduk. Nah, Anda Galih dan Anda Ade tadi yang barusan izin ke WC ya. Nah, kenapa lama-lama? Kenapa lama ke WC? Sendal putus. Yang kedua jatuh. Oh iya. Saya harapkan lain kali jangan diulangi ya. Kalau bisa hal sekecil apapun, sepele apapun tetap kembali diselesaikan dengan betul, dengan benar ya, agar tidak terulang kembali. Paham ya? Jadi paham? Adik ya udah silakan kembali ya. Tetap semangat ya. Ya, jangan diulangi kembali ya. Siap. Untuk kelompok 1 gimana? Sudah selesai? Ada yang sulit? Ada soal yang sulit? Ada? Oh ada ya. Apa Andi? Apa pertanyaan yang sulit bagi Anda diskusikan apa? Apa? Kalau masih kurang paham juga akan saya jelaskan juga. Kalam ialah terdiri daripada lapas, merokap, mufid, bil wad'i ya. Apabila ada kalimat disuarakan tersusun 2 kalimat dan memberi paham, maka jelas dia kalam. Paham Andi? Nah, sudah mulai paham. Selanjutnya, kalam terbagi 2. Nah, apabila intinya yang paling mudah memahaminya ialah apabila kalam tersebut dimulai dengan pembicaraan ya. Apabila ada mulai pembicaraan, dosa pembicaraan gitu. Kalau kita kembali ke lugat, itu kalau ada suara-suara apapun itu kalam. Tapi kalau kita kembali ke ilmu nahu, itu kalam itu terdiri lapas, merokap, mufid, bil wad'i. Paham ya? Ya udah. Galih gimana? Bisa? Kelompok 2 semangat. 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 Ya, tetap antusias kalian bersama-sama ya. Tetap bersamaan kalian dengan betul, dengan benar ya. Oh, huruf itu contohnya ada 2, bisa kalian ambil di huruf khopat ataupun di huruf hijaiyah, silakan ditulis. Kalau kan terbagi 2 Kak. Apa? Kalau kan terbagi 2. Ya betul. Lugat sama apa? Lugat sama syara'an. Kalau dalam ilmu nahunya itu syara'an ya. Bisa ditulis. Baik, kalau sudah, silakan wakilkan 1 orang untuk mempresentasikannya. Maju ke depan. Ya, gimana sudah? Sudah? Baik, untuk kelompok 2 sudah selesai. Saya mintakan 1 orang untuk mempresentasikannya ke depan ya. Ya, silakan. Ya. Ya, presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kalimat terbagi berapa? Ya. Sebutkan serta contohnya. Ya. Kalimat terbagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Ya. Contoh isim, doroba zaidun. Contoh fi'il, koma zaidun. Contoh huruf fi.
Ya, betul. Jawabannya sudah sesuai dengan saya kasih pertanyaan tadi ya. Jawabannya sempurna, tepat sekali. Saya ucapkan terima kasih banyak dan dengan saya nilai mumtaz untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Nah, silakan duduk Randi. Ya. Ya, silakan dikumpul. Baik, untuk kelompok 1 gimana? Kelompok 3. Ya. Ini hasil prestasi. Ini hasil prestasi. Ya, ulang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Soal apa itu kalam beserta contohnya. Jawab, kalam ialah pembicaraan. Kalam terbagi 2, yaitu perkataan. Contohnya kalam yaitu koma zaidun. Iya, jawabannya tepat dan sesuai dengan pertanyaan. Saya beri nilai mumtaz dan tepat sekali ya. Tepuk tangan. Ya, untuk Ananda Raditya tadi sepertinya dia teringat seseorang ya. Sehingga dia bisa senyum-senyum seperti itu ya. Enggak apa-apa. Saya juga teringat seseorang juga sering. Tapi saya teringatnya bersedih bukan ketawa. Karena ingatan saya bukan ingatan bahagia, cuma ingatan kesedihan bersama dia. Kelompok 3 gimana? Ayo presentasikan. Semangat ayo. Subhanallah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 3. Ya. Pertanyaannya, ada berapakah tanda isim dan fiil dan peserta berikan satu contohnya. Jawab, tanda isim ada 5. 1. Khofat, 2. Tanwin, 3. Alif lam, 4. Huruf sumpah, 5. Huruf khofat. Iya. Dan tanda fiil ada 4. Qad, sin, sofa, taknis. Contohnya, wallahi, billahi, tallahi. Iya, betul sekali. Sebelum kita akhiri, saya akan pertanyakan lagi ke kelompok mereka. Nah, tadi pertanyaannya apa? Ada berapakah tanda isim? Ada berapakah tanda isim dan fiil? Rasya, apakah ada berapakah tanda isim dan fiil? Ada berapakah tanda isim? Rasya, Rasid. Ya, ada berapakah tanda isim? Ada 5. Ya, sebutkan Abil. Ya. Ya, betul. Ya. Jawabannya betul, tepat sekali, sesuai dengan yang saya arahkan ya. Dan kalian perkelompok juga sangat antusias dan kerjasama yang sangat luar biasa. Silakan kembali, tepuk tangan. Ya. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama menjelaskan, menjabarkan terkait kalam, isim, fiil dan huruf, baik daripada segi keterampilan menjelaskan, mengadakan variasi dan mengelola kelas, membimbing diskusi dan mengajar antar diskusi antar teman perkelompok. Sebelum kita tutup, tolong dilihat dulu sampahnya di sekitar, apakah ada yang kotor, silakan dilihat. Ya, bersih ya. Ya, alhamdulillah kelas kalian juga terlihat bersih. Mudahan dengan sebab bersih ini menunjukkan kita beriman ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sebuah kutipan, manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia dapat. Sungguh-sungguhlah kalian, maka kalian akan memperoleh hasilnya ya. Dan juga ada kata-kata maradul ma'rifah wa nisyan. Nah, bermula penyakitnya seorang yang tahu itu lupa. Nah, jadi orang itu kalau sudah memiliki ilmu, penyakitnya satu, bukan sakit mah, bukan sakit ginjal, bukan sakit mandal, bukan sakit demam pilek, tapi satu penyakitnya apa? Lupa.
Sebagaimana ada lagu apa? Lupa yang seakan itu yang ku karena itu dia. Ya, saya rasa begitulah ya. Agar dapat ilmu tersebut berkembang, dihafali, diamalkan ya. Apa dalam kata-kata itu? Orang yang tidak mengamalkan suatu ilmu maka dia sama seperti pohon kurma yang tidak berbuah. Apa bahasa Arabnya? Masih ingat? Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum kita tutup, saya ada pantun. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali. Mungkin ini akhir sesi yang dapat saya sampaikan daripada sesi 1, kedua, ketiga, sampai ke-7, dan ke-8 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah ikut andil, dan apresiasi buat kalian semua dalam kerja kelompok ini ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, kita mintakan lagi untuk kepada ketua kelas agar dapat memimpin doa. Silakan. Sebelum pulang berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa untuk akhir sesi ini. Sebelum kita tutup lagi, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah, asyhadu an la Syukran jazilan wa khairan jaza. See you next time. See you later. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.